Halo my brother, my sister, jumpa lagi di channel Energy Design. Di video gua kali ini gua akan menjelaskan elemen-elemen dasar pada sebuah interior design. Oke, langsung aja kita menuju ke elemen yang pertama. Elemen yang pertama adalah elemen dinding. Jadi sebuah interior ruangan itu tidak akan lengkap tanpa adanya dinding, karena kalau tidak ada dinding namanya bukan ruangan ya. Jadi dinding menjadi salah satu elemen dasar dalam sebuah interior. Dinding memiliki material bermacam-macam ya, ada yang dari batu bata, ada yang dari bevel ya, ada yang dari kayu, triplek, gipsum, dan lain-lain ya. Jadi dinding sangat dibutuhkan dalam sebuah interior design. Dan dinding yang tidak permanen, yang portable juga ada ya. Itu biasa disebut sebagai partisi atau pembatas ruang yang bisa dilepas-lepas gitu ya. Dan kadang-kadang variasi dari partisi itu bermacam-macam ya. Ada yang berlobang-lobang, ada yang garis-garis aja gitu ya. Ada yang bulat-bulat, lingkaran seperti itu. Tergantung dari keinginan klien atau pemilik bangunan. Oke. Elemen yang kedua adalah elemen lantai. Jadi interior design juga harus ada lantai ya. Tanpa ada lantai juga tidak ada ruangan ya, karena hanya kotak aja tanpa lantai itu kurang ya. Jadi lantai termasuk dalam elemen dasar dalam sebuah interior design. Lantai pun memiliki bermacam-macam jenis. Ada lantai dari keramik, dari marmer, dari granit, lantai parkit, lantai dari vinil, lantai dari kayu solid, bahkan lantai dari batu alam. Nah, itu termasuk dalam kategori lantai ya. Semen pun juga termasuk lantai ya. Jadi yang carport gitu ya, atau yang acian semen pada ini ya, pada lantai itu juga termasuk dalam elemen lantai ya. Jadi jenis-jenis lantai juga terkait dengan fungsi dan keinginan dari pemilik bangunan. Dan warna-warna lantai juga sekarang udah bermacam-macam ya. Ada yang warna alam, ada juga yang warna dari pabrikan. Oke, itu elemen yang kedua. Kemudian elemen berikutnya adalah elemen plafon. Jadi sebuah ruangan juga membutuhkan plafon ya. Dan plafon pada umumnya itu terbuat dari material gipsum. Kalau zaman dulu mungkin masih ada ya yang dari kayu ya, dari triplek atau dari kayu solid, dan dari bahan-bahan lainnya ya, yang kita mungkin sekarang umumnya itu menggunakan gipsum, dan bentuknya pun sekarang bisa divariasikan. Ada yang model kotak-kotak plafonnya ya, ada yang model agak lengkung, ada yang lingkaran. Nah, itu juga bisa kita masukkan dalam elemen interior ya. Dan jenis modelnya juga itu tergantung dari pemilik bangunan ya, atau dari klien kita. Oke, itu sudah 3 ya. Kemudian yang keempat adalah furniture. Furniture itu termasuk dalam kategori itu perabot ya. Jadi perabot yang ada dalam ruangan itu misalnya ada meja, kursi, sofa, kitchen set, kemudian juga ada karpet gitu ya. Nah, itu termasuk dalam kategori furniture perabot. Atau juga aksesoris ruangan ya, seperti misalnya lukisan, pajangan. Nah, itu juga termasuk dalam elemen interior. Jadi dalam sebuah ruangan butuh ya yang namanya perabot atau furniture. Itu elemen yang keberapa? Keempat ya. Kita menuju ke elemen yang kelima. Yang kelima itu adalah elemen pencahayaan. Jadi sebuah ruangan butuh yang namanya pencahayaan. Bila tidak ada cahaya ya kita tidak bisa melihat apa-apa dalam sebuah ruangan ya. Dan cahaya pun memiliki bermacam-macam warna. Ada yang putih, ada yang kuning atau warm wet ya, warm wet. Ada yang juga warna-warna lain seperti biru, ungu, atau warna-warna merah, hijau, dan lain-lain ya. Tapi pada dasarnya umumnya itu warna kuning atau warm wet dan warna putih. Dan titik-titik pada pencahayaan juga tergantung dari kebutuhan dari pemilik bangunan. Mungkin area kamar tidur mungkin di agak-agak redup-redup warna-warna kuning gitu ya.
Mungkin di area ruang tamu agak terang bercahaya gitu, bisa warna putih. Dan ruang-ruang lain juga mungkin membutuhkan warna-warna khusus, itu tergantung dari keinginan dari klien kita atau pemilik bangunan ya. Oke, itu yang kelima. Kemudian kita menuju ke yang keenam adalah elemen warna. Jadi warna juga termasuk dalam elemen dari interior design. Sebab kalau tidak ada warna ya gimana ya, sebuah ruangan tidak ada warna. Mungkin kaku dan monoton ya. Kalau semua putih gitu ya, tidak ada variasinya ya. Jadi misalnya lantainya kita bikin warna putih, mungkin perabotnya juga kita ganti warnanya jadi warna kayu, warna coklat gitu ya. Dindingnya kita mainkan warnanya mungkin warna abu-abu atau warna kayu gitu ya. Atau mungkin warna-warna gelap pada furniture juga ya, warna coklat tua, warna hitam, mungkin warna merah, hijau, kuning pada sofa. Dan mungkin lukisan juga ada warna-warninya ya, ada warna-warna yang agak-agak terang banget gitu ya pada lukisan dalam sebuah ruangan. Nah, itu juga termasuk dalam elemen interior. Jadi interior juga butuh warna ya. Makanya bila kalian mungkin di kuliah di arsitek atau di interior design, kalian juga di sana banyak sekali ya diajarkan oleh dosen kalian mengenai kombinasi dari warna-warna dalam sebuah bangunan atau ruangan. Nah, jadi warna termasuk dalam elemen dari sebuah interior design. Oke, yang berikutnya adalah garis. Jadi garis juga termasuk dalam elemen interior. Itu yang ketujuh ya. Garis bisa ada garis lengkung, garis lurus, lengkung sama lurus doang ya. Lingkaran termasuk dalam lengkung ya. Jadi ada garis, ada melengkung, itu termasuk dalam elemen interior. Sebab kalau sebuah ruangan tidak ada bentuk garis yang ibaratnya mungkin hanya lurus aja tanpa ada vertikal ke atas, kemudian tidak ada garis lengkungan gitu, itu kayaknya kurang bagus ya. Jadi mending ada garis vertikal horizontal, kemudian juga ada bentuk-bentuk lengkung-lengkung pada meja, pada perabot-perabot lain gitu ya, ada pada tempat tidur ranjang gitu ya, mungkin pada kitchen set juga bisa divariasikan dengan bentuk-bentuk garis yang oke ya, yang menarik ya, jadi tidak kaku ruangannya. Kemudian yang terakhir itu adalah akustik. Nah, akustik ini di tanda kutip ya, itu bisa termasuk dalam elemen interior atau enggak ya, karena tidak semua ruangan membutuhkan akustik, dan ruangan juga kadang-kadang butuh ketenangan ya, tidak harus ada suara. Tapi ada juga ruangan yang butuh suara, seperti misalnya ruangan tempat ibadah harus ada suara kan, untuk yang khotbah, bicara gitu ya. Kemudian juga mungkin seperti ruangan tempat nyanyi, karaoke gitu ya, ruangan restoran, pub, dan mungkin ruangan rumah kita pribadi juga ya. Kalau misalnya kita lagi di rumah sendirian pingin ada suara musik dari TV atau mungkin dari radio, dari handphone dan lain-lain, itu juga termasuk dalam interior design. Jadi interior juga butuh yang namanya akustik suara ya, karena suara juga kadang-kadang sangat dibutuhkan dalam sebuah ruangan. Tetapi ini tanda kutip ya, yang ke-8 ini boleh ada dalam ruangan, boleh tidak ada, tergantung dari keinginan pemilik bangunan atau klien di tempat kalian itu ya, mendesain gitu ya, atau mungkin rumah kalian pribadi ya, itu terserah kalian ya, mau butuh akustik apa enggak. Jadi yang ke-8 ini ya suka-suka kalian ya, butuh apa enggak. Jadi seperti itu aja, ada 8 elemen dasar dari interior. Bila kalian sudah menguasai ke-8-nya ini, gua yakin kalian akan bisa mendesain sebuah ruangan menjadi lebih baik lagi ya. Dan ini wajib ada dalam ruangan ya. Kalau tidak ada ke-8 elemen ini, mungkin bisa dikatakan kurang lengkap ya ruangannya. Seperti kalian mendesain sebuah interior tanpa ada perabot, kurang bagus kan? Sebuah ruangan tanpa dinding nggak bagus kan, tanpa lantai nggak bagus kan, tanpa plafon juga kurang bagus, tanpa cahaya pun kurang bagus ya. Kalau ada ruangan hanya gelap gitu ya, malam tidak kelihatan apa-apa. Seperti itu. Garis pun demikian. Kalau ruangan tanpa ada garis-garis lengkung, garis-garis lurus, vertikal, horizontal, itu kurang bagus. Tapi yang ke-8 yang untuk masalah akustik itu masalah selera ya, butuh apa enggak akustik dalam sebuah ruangan.
Jadi seperti itu, dan ini semua saling terkait dan membentuk sebuah ruangan yang disebut interior design. Oke guys, demikian video gua kali ini. Kita akan berjumpa di video energi desain lainnya. Gua pamit dan salam energi desain. See you guys.